teman-teman semua dimanapun berada. Ini saya ingin berbagi seputar perawatan babi ternak yang mengalami penyakit kebiruan ya, atau bisa juga disebut sebagai penyakit kolera ya. Karena babi ini kebiruan disebabkan mencret, kurang makan, dan juga berbadan kurus ya. Ini bisa dilihat ya, ini badannya masih sedikit kurang segar ya, kurang gemuk ya. Ini saya ingin berbagi pengalaman cara penanganan ternak babi yang diserang penyakit kebiruan atau juga bisa disebut dengan penyakit kolera, batuk ya, seperti yang digambar ya. Itu juga dia memiliki nafas yang berbunyi. Sekitar 2 minggu yang lalu babi saya ini mengalami penyakit yang diawali dengan seluruh badannya berwarna merah ya. Lalu nafsu makannya juga berkurang. Dia sudah mulai tidak mau makan. Sebenarnya saya harap cemas. Saya sempat takut karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, babi ketika dia sudah mulai malas makan itu tidak akan bisa terselamatkan lagi. Lalu saya nekat. Saya memberanikan diri untuk tidak memisahkan 3 ekor babi saya ya. Bisa dilihat ya, itu yang badannya masih kurang mulus ya, ada sekitar 3 ekor, 1, 2, yang satunya udah sangat membaik ya. Ini sudah sangat membaik ya. Ini kan berbeda ya dengan yang benar-benar sehat itu ya. Yang benar-benar sehat berbeda ya. Ini yang benar-benar sehat dengan yang baru pulih itu kan bisa kelihatan ya badannya seperti apa ya. Ini 1, 2, 3 ya. Ini kita bisa bedakan dengan yang benar-benar sehat ya badannya ya. Itu gejala awalnya mereka itu tidak mau makan, tapi saya memberanikan diri untuk tidak memisahkan atau mengisolasi mereka dari hewan lain. Karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, babi yang mengalami penyakit ini ketika disapi atau diisolasi, mereka jadi tidak mau makan ya. Lalu saya bertekad memberanikan diri dengan menggabungkannya saja dengan kelompok yang lain. Lalu saya lakukan perawatan, saya lakukan saya beri perlindungan pada babi-babi yang lain dengan cara memberikannya antibiotik setiap hari ya. Dengan cara memberikan biotik setiap hari dicampur pada pakannya. Ini pakan keringnya. Pada awal babi mengalami penyakit, saya merendam makanannya dengan Neo-Antisep ini ya. Tapi tidak dalam keadaan basah. Makanannya saya rendam dalam Neo-Antisep, lalu saya angkat, saya angin-anginkan, lalu baru saya berikan kepada babi. Karena penyakit ini saya perhatikan semakin terkena air, dia akan semakin banyak di tubuh babi. Jadi saya upayakan babi itu tetap kering ya. Lalu pada babi yang sakit saya berikan obat antibiotik, ampicillin, Colibec, Trimethoprim Caplet. Ini saya tidak di-endorse, tapi saya hanya sekedar berbagi kepada teman-teman pengalaman cara perawatan babi yang diserang penyakit ya.
penyakit yang bisa mematikan. Ini saya berikan antibiotik, ampicillin. Lalu karena obat batuk yang digunakan untuk ternak hewan itu tidak bisa sembuh, ya, karena mungkin ada sedikit perbedaan dengan obat-obat yang digunakan memang khusus untuk menyembuhkan jenis penyakit itu. Teman-teman bisa nanti menginbox saya akan berbagi, karena obat-obatan itu juga tidak mengendorse saya, jadi saya tidak mau menyebutkannya, ya. Tapi untuk yang beberapa itu bisa saya sebutkan karena memang dia untuk hewan, ya. Kita tidak terkena atau dikena penyalah penggunaan obat-obatan. Di sini kandang saya setiap hari saya bersihkan dengan Neo Antisep ini. Ini juga obatnya tidak mengendorse saya, ya. Ini juga tidak mengendorse saya. Saya hanya untuk berbagi saja kepada teman-teman berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami, ya. Setiap hari kandang saya ini saya bersihkan, paling tidak saya siram dengan Neo Antisep 2 kali sehari. Begitu juga dengan air minumnya, saya berikan Neo Antisep di dalam air minumnya. Setiap 1 liter ada ukurannya atau takarannya, ya, pada botol, ya. Ini air minumnya juga saya ganti paling tidak dalam sehari 3 kali, ya, 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, bisa juga pada malam hari, ya. Dan sekarang babi-babi saya sudah mulai membaik, sudah pulih, badan mereka sudah sehat. Kemarin badannya sangat kurus, ya. Ini seperti yang satu ini badannya masih sangat kurus, ya, karena dia memang baru pulih dan belum pulih total, ya. Ini bisa kita lihat daun telinganya masih membiru, tapi ini sudah pulih, ya. Kemarin ini hitam, ini dia daun telinganya hitam, ya. Ini hitam, ya, seperti ini, tapi sekarang sudah membaik, ya. Ini mereka sudah gemuk-gemuk. Kuncinya mereka selalu diberikan mineral yang banyak, ya, lalu tidak menyalahi ukurannya juga agar tidak merusak kesehatan babinya, ya. Saya selalu berikan mineral, saya campurkan pada pakannya dan juga B-kompleks, ya. Itu pakannya saya campur dengan B-kompleks, dan puji syukur pada saat ini itu babi saya sudah sehat kembali, walaupun belum sepenuhnya, namun saya sudah mulai melihat itu badannya sudah pulih, ya. Ini satu, ini ya, dan yang itu, ya, ini sudah benar-benar pulih. Ini keduanya udah membaik, dan ini juga mungkin ini terserang karena memang mereka tidak saya pisah, namun karena mereka sering saya beri antibiotik tidak menyebar luas kepada yang lain-lainnya, ya, karena yang lainnya tetap sehat dan yang sakit memang tetap sakit. Namun ini sudah membaik. Dengan berbaiknya mereka, saya berani membuat video ini untuk berbagi kepada kawan-kawan peternak semua dimanapun berada, untuk bisa menggunakan cara saya. Siapa tahu teman-teman mengalami hal yang sama, di mana badan babi itu semua memerah, benar-benar merah jambu, ya. Dan waktu itu memang saya tidak mengambil videonya karena saya sibuk memperhatikan babi-babi saya ini setiap ekornya, karena saya juga takut, ya. Saya lihat ada yang ngorok, saya langsung kasih obat, itu saya ada kasih kaplet, ya. Dan untuk beberapa obat memang saya rahasiakan, tapi silahkan inbox karena itu memang tidak diperuntukkan untuk hewan, tapi saya bisa berbagi kepada teman-teman, ya. Nanti juga kita dikenakan
penyalahgunaan ya. Jadi tapi memang itu memang khusus obat batuk yang bisa dipakai untuk hewan. Teman-teman bisa menghubungi saya di inbox, silahkan ya, saya di DM. Demikian saja kepada teman-teman semua. Ini batuk ya, ini nanti dikasih obat kaplet ya, agar batuknya itu kering, sembuh ya. Ini yang setiap hari saya perhatikan dari babi-babi saya yang batuk, kita kasih obat. Jangan sampai dia sudah parah baru diobati ya. Ini juga begitu ya, ini mereka sering saya kasih obat tablet. Yang ini itu saya kasih obat tablet, itu rutin selama 2 minggu kemarin. Pas dia awal sakit saya selalu kasih obat tablet ya. Sekian saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Bila mana video saya berfungsi dan bermanfaat, silahkan di like dan subscribe agar dapat menambah semangat saya untuk dapat terus berbagi kepada teman-teman, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar bila saya memiliki pengalaman dan berita terbaru, kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Dadah.